saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Ini mengenai dilema etika Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dengan dilema etika. Pertanyaan pertama ya Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini Ibu menjadi kepala sekolah? Jadi untuk mengidentifikasi masalah itu apabila keduanya itu yang satu itu benar, yang satu salah itu merupakan rujukan moral menurut hukum. Kalau yang kedua-duanya benar ini adalah yang namanya dilema etika. Berarti kalau dilema etika itu sama-sama benar ya? Untuk pertanyaan kedua Bu, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengalaman dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu ya, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya akan mengidentifikasi masalah tersebut yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang terlibat. Jadi kemudian mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Jadi dalam mengambil keputusan itu tentunya saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai yang dimakan. Berarti mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama saya akan mengambil dengan memanggil kedua belah pihak tersebut yang bermasalah untuk diminta keterangan supaya bisa mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk yang pertanyaan berikutnya Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk melakukan hal tersebut kita akan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak tersebut dan memberikan bimbingan serta komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan dan kedua belah pihak. Jadi intinya dalam menyelesaikan permasalahan itu bagaimana caranya agar tidak terjadi perselisihan. Untuk yang pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu temukan? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Pertanyaan berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, tentunya kasus dilema etika ya Bu ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Jadi untuk mengambil pemecahan masalah itu saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Apabila ada permasalahan kita selesaikan langsung dan saya juga perlu minta bantuan dengan teman-teman yang ada di sekolah juga komite. Berarti intinya berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut dan komite sekolah. Terus kemudian ini Bu, pertanyaan yang berikutnya,
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Ya, yaitu saya akan minta bantuan dengan pengawas, Bu, dengan pengawas dan juga komite untuk meminta saran dan masukan yang terbaik bagi permasalahan tersebut. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi sebagai pemimpin sekolah dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Teamwork intinya ya, Bu. Iya, artinya teamworknya itu harus selalu dijaga kekompakannya, Bu. Ya, terima kasih Ibu atas waktu yang Ibu sudah berikan untuk berbagi sharing Ibu, sharing pengalaman Ibu dalam mengatasi dilema etika, dan ini menjadi pelajaran berharga bagi saya, Bu, karena saya harus belajar untuk bagaimana mensikapi kalau misalnya ada permasalahan yang seperti itu. Nah, terima kasih sekali Bu, ini berarti saya ada gambaran dalam nanti kalau misalnya menemukan kasus-kasus seperti itu, saya bisa menyelesaikannya dengan tentunya arahan dari beberapa orang atau pihak yang terkait di dalamnya ya Bu ya. Terima kasih. Selamat Ibu. Sukses. Selamat siang Ibu. Ini saya terima kasih sekali Ibu telah meluangkan waktu. Kemarin sudah janjian Bu. Nah, ini nanti saya akan menanyakan kepada Ibu terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah selama ini. Yang di sini yang ditekankan adalah pengambilan keputusan yang dilema etika Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertanyaan yang pertama Ibu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Untuk mengidentifikasinya mudah itu Bu ya. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya itu benar, maka hal itu dikatakan dengan bujukan dengan dilema etika. Berarti intinya kalau bujukan moral itu yang satu salah, yang satu benar. Kalau dilema etika itu sama-sama benar. Untuk pertanyaan kedua Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu Bu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Berarti intinya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah lebih dahulu. Untuk yang pertanyaan berikutnya Ibu, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah. Untuk itu diminta keterangan supaya
saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan saya ambil atau putusan dengan tidak merugikan pihak kedua belah pihak. Ya, berarti intinya di sini tidak merugikan Ibu, tidak merugikan siapapun ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, yaitu dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja ini membutuhkan dukungan yang positif dan dari semua warga sekolah. Berarti intinya kita berkolaborasi Bu, nggih? Berkolaborasi dengan warga sekolah. Dengan warga sekolah nih. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang memang sudah ada dibuat khusus nggih untuk menyelesaikannya, terus kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa kira-kira itu? Jadi sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada ini secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Mengapa? Agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Dengan demikian kita melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan juga masukan yang baik, serta pengawas sekolah, juga komite, tergantung ini pada karakter permasalahan yang terjadi di sekolah. Berarti intinya tidak ada jadwal khusus gitu, kalau ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu juga gitu. Nah kemudian ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, tentunya dalam kasus-kasus dilema etika itu? Jadi setiap permasalahan yang ada ini selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru, jadi agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik, juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah dan juga komite sekolah untuk meminta saran akan saran atau masukan yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Berarti intinya tetap meminta saran kepada pengawas dan rekan guru. Kalau komite sekolah berarti selalu dilibatkan juga Bu. Iya. Nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Jadi sebagai pemimpin di sekolah dalam mengambil keputusan apapun itu harus berdasarkan kesepakatan bersama yang hasilnya dari musyawarah atau mufakat ini, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab dan setiap keputusan yang telah ditentukan karena bekerja sebagai tim ini akan lebih ringan dalam menyelesaikan suatu permasalahan daripada kita bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik ini dengan setiap elemen warga sekolah ini sangat baik untuk menentukan cepat lambatnya penyelesaian suatu masalah yang ada di sekolah. Intinya kita dalam menyelesaikan masalah harus berkolaborasi dengan yang lain Bu, ya, dengan pihak-pihak terkait supaya keputusan
keputusan yang kita ambil itu nantinya tidak merugikan salah satu pihak, ngoten nggih Bu nggih. Nah, Ibu terima kasih atas waktunya dan atas pengalamannya. Ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya, dan mudah-mudahan dari pembicaraan kita kali ini saya menjadi lebih lebih mengerti lagi bagaimana menghadapi kasus dilema etika yang ada di sekolahan kita tentunya Bu nggih. Sama-sama Bu ya. Nggih, terima kasih Bu nggih.